Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri di sini sebagai moderator, Rosalina Huanji, lalu ada tiga teman pemateri saya, Persa Ponoparuru, Tria Valentina, dan Desya Novela. Hari ini kami akan membahas materi pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Prof. D. Nugroho Hidayanto, MPD, dan Ibu Adarina Dian Pertiwi, MPD. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bab 1, tinjauan tentang pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, mentalnya, emosinya, sosialnya, dan etikanya. B. Fungsi pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang C, macam dan bentuk pendidikan. Bahwa pendidikan di dalam pelaksananya berbentuk pergaulan antara pendidik dan anak didik untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, kita perlu menempatkan kegiatan pendidikan sesuai dengan landasannya. Beberapa landasan yang perlu diketahui antara lain: yang pertama, filsafat dan pandangan hidup. Yang kedua, isi dan tujuan. Yang ketiga, perkembangan usia pendidikan. Lalu yang keempat, struktur dan jenis pendidikan formal. Lalu berikutnya bab 2, pendidikan bagi kehidupan manusia. A. Arah pendidikan. Pendidikan selalu diarahkan untuk pengembangan nilai-nilai kehidupan manusia. Di dalam pengembangan nilai ini tersirat pengertian manfaat yang ingin dicapai oleh manusia di dalam hidupnya. Ada 4 aspek pokok yang menjadi arah pendidikan, yaitu: yang pertama, manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangan individu. Yang kedua, manfaat pendidikan berdasarkan pengembangan sosialitas. Yang ketiga, manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangan susila. Lalu yang terakhir, manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangan religi. B. Konsepsi manusia di dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan esensial yang dimiliki manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat dibedakan dengan makhluk lain yang menepati alam ini. Pendidikan bukan suatu yang mengada dengan sendirinya, melainkan pendidikan itu diusahakan adanya oleh manusia. Dengan kata lain, bahwa pendidikan dapat dilihat dari segi keilmuan yang menyoroti aspek-aspek tertentu dari eksistensi manusia, seperti manusia sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk yang berperilaku, manusia sebagai makhluk yang sosial, dan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. C. Perlunya manusia dididik. Adanya manusia karena adanya aturan hidup. Aturan hidup dalam pengertian yang sempit dapat kita terjemahkan sebagai pertumbuhan atau perkembangan. Dengan demikian, maka belumlah selesai apabila atribut manusia itu hanya sebagai makhluk yang berpikir, akan tetapi bermakna apabila manusia sebagai makhluk hidup yang berpikir mempunyai tujuan terhadap aturan hidupnya. D. Anak manusia dapat dan perlu dididik. Bantuan yang paling utama diberikan manusia dewasa kepada manusia yang belum dewasa adalah bantuan yang paling istimewa dalam bentuk kegiatan yang khas, yaitu pendidikan. Proses ini menunjukkan adanya saling ketergantungan antara si terdidik dengan yang mendidik. Hal ini tercipta oleh situasi khusus dalam bentuk kerjasama antara pihak yang menerima didikan dengan pihak yang memberi didikan. Kebersamaan ini di dalam situasi khusus tersebut memungkinkan adanya kesejajaran di antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Selanjutnya, bab 3, berbagai pendekatan terhadap pendidikan. A. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan dirumuskan sebagai suatu penerapan konsep-konsep pikiran filosof yang dipergunakan untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Henderson. Philosophy of education is the application of philosophy to the study of problem education. Jadi, filsafat pendidikan adalah aplikasi dari filsafat terhadap masalah-masalah pendidikan. B. Pendekatan agama terhadap pendidikan. Kita sebagai anggota masyarakat dan bangsa yang memiliki filsafat hidup Pancasila, di mana sila pertama menetapkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar pandangan hidup bagi manusia Indonesia merupakan suatu keuntungan. Dikarenakan, dalam pandangan ini, kita dituntut untuk mampu menghayati dan mengamalkan ajaran keagamaan khususnya dan mampu mengamalkan ajaran Pancasila secara umum.
Setiap manusia Indonesia dituntut untuk dapat melaksanakan hubungan dengan Tuhan sebaik-baiknya menurut iman yang dianutnya. Dan semua itu hanya dapat diwujudkan dengan baik melalui pendidikan. C. Pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan. Di antara pendekatan-pendekatan ilmu lain yang penting diterapkan dalam pendidikan diantaranya 1. Pendekatan psikologi dalam pendidikan. 2. Pendekatan sosiologi dalam pendidikan. 3. Pendekatan antropologi dalam pendidikan. 4. Pendekatan sejarah terhadap sejarah pendidikan. 5. Pendekatan biologi terhadap pendidikan jasmani banyak mempergunakan prinsip biologis. 6. Pendekatan ilmu lain terhadap pendidikan. Bab 4. Aspek-aspek pokok dalam pelaksanaan pendidikan. A. Pendidik. Pengertian pendidik dalam hal ini meliputi 1. Orang dewasa, 2. Orang tua, 3. Guru, 4. Pemimpin masyarakat, dan terakhir pemimpin agama. B. Anak didik. Untuk mencapai kedewasaan seorang anak harus mengalami proses yang disebut proses pendidikan. Proses pendidikan itu akan berlangsung di dalam situasi pendidikan yang dialaminya. Dalam situasi pendidikan yang dialaminya, anak didik merupakan komponen yang hakiki. Anak didik sebagai anak yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidiknya. C. Hubungan antara pendidik dan anak didik. Dalam situasi pendidikan, terjadi hubungan antara pendidik dan anak didik. Hubungan ini bukan hubungan pergaulan biasa, melainkan pertemuan antara pendidik dan anak didik yang didasarkan atas hubungan kewibawaan dengan konfrontasi antara kedewasaan. Hubungan ini identik dengan konfrontasi antara kedewasaan dan belum dewasa. Hubungan ini tercipta karena adanya saling hormat menghormati dan percaya mempercayai. Tidak ada perasaan yang satu lebih tinggi dari yang lain. D. Tujuan pendidikan. Tujuan dalam pendidikan harus diperhitungkan secara sadar. Tujuan pendidikan merupakan suatu segi dari pendidikan, maka tujuan akan dipengaruhi oleh segi-segi atau faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tujuan pendidikan ialah anak didik, pendidik, alat pendidikan, dan struktur sosio-kultural. E. Jenis-jenis tujuan pendidikan. Langeveld mengemukakan beberapa jenis tujuan pendidikan yaitu: pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. 2. Tujuan lengkap dan tujuan tidak lengkap. 3. Tujuan akhir dan tujuan sementara. 4. Tujuan esensial dan tujuan aksidental. F. Proses pendidikan. Langeveld mengemukakan dalam situasi pendidikan terjadi suatu proses di mana anak didik bersama-sama pendidik mencapai kedewasaan. Dalam mencapai kedewasaan tersebut, Langeveld mengemukakan beberapa taraf hubungan dengan perkembangan kewibawaan anak. Taraf itu ialah perlindungan, kesepahaman, keselarasan, kerukunan, dan keberdirian sendiri. Bab 5. Tri Pusat Pendidikan. A. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga bagi seorang anak adalah merupakan persekutuan hidup pada lingkungan keluarga, tempat di mana ia menjadi diri sendiri. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam kaitan proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya, bahwa orang yang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orang tua. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kewajiban orang tua dalam hal ini bukan hanya sekedar memelihara eksistensi bayi untuk menjadikan kelak sebagai seorang pribadi, melainkan memberikan pendidikan anak sebagai individu yang berkembang. Yang kedua, utama. Tugas dan peran utama orang tua dalam pendidikan anak merupakan peletakan dasar bagi pendidikan budi pekerti, akhlak, dan pandangan hidup keagamaan. Jelas sudah bahwa orang tua dengan pertama dan utama bagi anak. B. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sekolah sebagai lembaga formal yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dan oleh serta untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga negara. Sekolah itu dikelola secara formal, hierarkis, dan kronologis yang berhalu pada filsafah dan tujuan pendidikan nasional. Sekolah ditinjau dari sistem pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut status, sesuai dengan spesialisasi masing-masing dengan status sekolahnya.
sebagai berikut. Yang pertama, sekolah swasta disamakan. Yang kedua, sekolah swasta diakui. Yang ketiga, sekolah swasta terdaftar. Yang keempat, sekolah swasta tercatat. Yang kedua, dari sudut tingkatan sekolah yang dilaksanakan oleh Depikdikbud dan Depak mempunyai jenjang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah dasar. Yang kedua, sekolah menengah tingkat pertama. Yang ketiga, sekolah menengah tingkat atas. Yang keempat, perguruan tinggi. Sebelum anak dididik memasuki sekolah dasar, mereka harus menempuh pendidikan taman kanak-kanak sebagai Podomen edukatif yang merupakan modal awal untuk memasuki sekolah dasar. 3. Dari sudut jenis. Dari jenis sekolah yang diselenggarakan menurut jenjangnya diklasifikasikan pada A. Dikdesmen, pendidikan menengah dan umum yang terdiri dari SD, SMP, SMA baik negeri maupun swasta. B. Dikmenjur, pendidikan menengah kejuruan yang meliputi tingkat SMK berbagai kejuruan. Ruang lingkup sekolah itu masing-masing lembaga mempunyai daerah kerja sendiri sesuai dengan tujuan institusional dan kurikulumnya. Fungsi sekolah sebagai lembaga sosial formal dan suatu organisasi adalah terikat pada peraturan. C. Peran sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil, pengembangan dan pembentukan pribadi. Kedua, mewariskan kebudayaan. Ketiga, integrasi sosial. Keempat, inovasi. Kelima, praseleksi dan pralokasi tenaga kerja. Agar sekolah dapat memenuhi tenaga kerja terampil, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah. Kedua, kesulitan yang dihadapi sekolah. D. Masyarakat sebagai lingkungan ketiga pendidikan. Beberapa istilah pendidikan lingkungan ketiga berbagai nama diberikan terhadap pendidikan lingkungan ketiga, antara lain yang pertama pendidikan sosial, kedua pendidikan masyarakat, ketiga pendidikan rakyat, keempat pendidikan luar sekolah, kelima mass education, keenam adult education, ketujuh extension education, dan yang kedelapan fundamental education. 2. Batasan pendidikan sosial. Batasan pendidikan sosial atau pendidikan luar sekolah itu meliputi sebagai berikut. Pendidikan perorangan di luar sekolah yang diberikan kepada 1. Anak-anak yang belum pernah sekolah. 2. Anak-anak yang meninggalkan SD atau SMTP dan tidak meneruskan sekolah lagi di bawah usia 18 tahun. 3. Orang dewasa, adult education. Keempat, anak-anak di bawah umur 18 yang memerlukan re-education. 5. Orang-orang dewasa yang memerlukan re-education. 3. Tujuan pendidikan sosial. Pada pendidikan nasional yang terdapat dalam GBHN tahun 1978 atau Ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1983 tentang garis-garis besar haluan negara adalah sebagai berikut. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Atas dasar uraian di atas, maka dapat dirumuskan tahun pendidikan non formal sebagai berikut. A. Tujuan umum. Pendidikan luar sekolah adalah menciptakan kondisi untuk membelajar masyarakat, belajar secara terus-menerus sehingga masyarakat mampu membekal dirinya dalam menghadapi kehidupannya. B. Tujuan khusus dari pendidikan sosial harus diwujudkan dalam bentuk yang pertama, mengembangkan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui golongan remaja sampai orang tua. Yang kedua, memberikan keterampilan khusus yang disesuaikan dengan usia dan beban tanggung jawab hidup dalam rangka penyebaran penduduk. E. Perbedaan dan persamaan dan tripusat pendidikan. Persamaan dan perbedaan antara pendidikan informal dan formal. Yang pertama, persamaannya. Kedua bentuk pendidikan ini terjadi di luar pendidikan formal. B. Sasaran didik tidak diterima atas dasar kredensial, misalnya ijazah, STTB, dan sebagainya. 2. Perbedaannya. Pendidikan non formal bisa diselenggarakan di dalam sekolah, sedangkan pendidikan non formal tidak
pernah diselenggarakan secara khusus. B. Pendidikan non-formal diprogramkan secara tertentu, sedangkan pendidikan informal tidak diprogram secara tertentu. 2. Persamaan dan perbedaan antara pendidikan non-formal dan pendidikan formal. Persamaannya, pendidikan formal dan non-formal memang diadakan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan dan diorganisasikan. Kemudian materi pendidikan diprogram secara tertentu dan ada sasaran didik tertentu yang diharapkan datang ke tempat itu memiliki jam belajar tertentu. 2. Perbedaannya, pendidikan non-formal pada umumnya tidak dibagi atas jenjang, kalaupun ada tidak hanya jauh perbedaan dengan pendidikan formal. B. Pendidikan non-formal dalam penyampaian programnya lebih singkat, sedangkan pendidikan formal waktu penyampaian programnya lebih panjang. Bab 6. Kurikulum. A. Kurikulum dan skenario modernitas sikap. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan suatu bangsa merupakan modal untuk berkembang dalam melakukan mobilitas, baik mobilitas vertikal maupun horizontal. Mobilitas ini baik secara tepat maupun lambat akan mengantarkan manusia ke titik yang lebih maju dan tinggi. Dengan demikian, pendidikan dapat pula disebut sebagai agen pembangkit kesadaran umum dan perlunya perubahan masyarakat. 1. Patisari pendidikan, maka dapat diketahui bahwa kegiatan yang hakiki dan pendidikan ialah membedah kesadaran anak manusia akan fitrahnya di dunia, yaitu sebagai khalifah yang berkewajiban membangun dan menghadapi dunianya. Kedua, pendidikan dan pembentukan sikap modern. Kemampuan pendidikan dalam membuka sikap menjadi sikap modern lebih jelas terlihat dalam pendidikan formal, yaitu sekolah-sekolah yang merupakan prototipe masyarakat, miniatur masyarakat. Di dalamnya terjadi proses sosialisasi, generalisasi, eksperimentasi, dan modeling. Inkalls 1983-55, Hasan 1887. 3. Mengidentifikasikan beberapa kecenderungan yang ditunjukkan oleh manusia dalam masyarakat modern, yaitu A. Memandang bahwa hidup manusia pada hakikatnya baik dan menyenangkan. B. Karya demi meningkatkan karya itu sendiri. E. Berorientasi ke masa depan. 3. Kurikulum sebagai skenario modernitas sikap. Kurikulum selalu berisi 4 komponen utama, yaitu tujuan. Yang pertama tujuan, yang kedua isi bidang studi, yang ketiga strategi penyampaian, dan yang keempat evaluasi. Keempat komponen ini berkaitan dengan bentuk perilaku yang harus dimiliki anak, tingkat-tingkat dan jenis pengetahuan. B. Perangkat SDM melalui pembaruan kurikulum. Dalam rangka otonomi daerah yang dewasa ini sedang menjadi wacana yang cukup hangat baik di kalangan praktisi maupun akademisi, bahkan di kalangan masyarakat pada umumnya. Peran pendidikan dalam era otonomi ini menjadi semakin penting didasarkan pada beberapa alasan, yakni yang pertama, pelaksanaan otonomi tidak mungkin berlangsung manis tanpa dukungan yang memadai dan orang-orang terdiri yang dididik dengan baik. Yang kedua, pemberian sebagai kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus didasarkan pada jaminan yang pasti tentang kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dalam era otonomi juga menjadi semakin strategis karena jangka panjang ke depannya kompetensi semakin dahsyat, apalagi dengan adanya APTA yang membuka lebar gelanggang kompetensi antar negara di Asia. Kedua, perkembangan ipteks yang semakin hebat harus diikuti dengan sumber daya manusia yang memiliki need for assessment yang tinggi. 1. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK merupakan perangkat pendidikan yang bermuatan materi untuk keterampilan, keahlian bertahan dalam kehidupan dan perubahan, pertentangan dan kerumitan serta ketidakmenentuan dalam kehidupannya. KBK ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas alam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua, akar makna kurikulum. Tingkatan yang pertama, kurikulum merupakan serangkaian tujuan pendidikan yang menggambarkan berbagai kemampuan. Tingkat kedua, kurikulum merupakan kerangka materi yang memberi gambar
tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari untuk menguasai serangkaian kemampuan, nilai, dan sikap secara intensional. Tingkat ketiga, kurikulum merupakan garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih untuk dijadikan objek belajar. Tingkat keempat, merupakan panduan dan buku pelajaran yang disusun untuk menunjang terjadinya proses belajar-mengajar. Dan yang kelima, tingkat kurikulum merupakan bentuk dan jenis kegiatan belajar mengajar yang dialami oleh pelajar, termasuk di dalamnya berbagai bentuk, jenis, dan frekuensi evaluasi yang digunakan sebagai bagian bagian terpadu dari strategi belajar mengajar yang direncanakan untuk para pelajar. 3. Akar makna kompetensi. Substansi kompetensi ialah kesanggupan dan kemauan. Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh semua lulusan jenjang pendidikan ialah: yang pertama, memiliki keyakinan, memahami dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan. 2. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya secara produktif, kompetitif, dan mampu memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dapat berpikir logis, kreatif, inovatif, dan memecahkan masalah, serta berkomunikasi lisan dan tulisan secara kontekstual melalui berbagai media. 5. Menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Yang keenam, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. Keberhasilan KBK sangat tergantung kepada kualitas implementasi di sekolah, dan kualitas implementasi tergantung kepada kesanggupan dan kemampuan guru untuk melaksanakannya. C. Kurikulum sebagai pemandu perubahan. Perkembangan ilmu dan teknologi hampir terkait dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan serta sesuai dengan kemajuan masyarakat bangsa. Bila mana tingkat dan kemakmuran dan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat bangsa sedang meninggi atau berada pada kedudukan yang tinggi dan stabil untuk jangka waktu yang relatif lama, maka biasanya di sana telah menjadi kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di setiap negara berkembang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang melalui proses secara seketika sebelum tatanan selesai dipersiapkan atau dipenuhi dan sebelum sumber daya manusia mampu menerima dan menyelesaikan diri. Mirarso 1988. D. Kurikulum. Koherensi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Perubahan kurikulum di negara maju dan berkembang biasanya dipengaruhi oleh perwujudan kekuatan masyarakat. Berdasarkan kenyataan di lapangan, kurikulum di sebagian besar sekolah dewasa ini kurang jelas dan tidak koheren. Bane 1995 1 April 1979 38. Sebagai besar guru menerjemahkan koherensi dalam konteks bagaimana mereka mentransformasi kurikulum berdasarkan pengalaman. Bab 7. Kurikulum koheren. A. Makna kurikulum koheren. KK didefinisikan sebagai kurikulum yang menawarkan sejumlah kemungkinan tentang kesatuan dan keterkaitan antara kegiatan sehari-hari dengan pengalaman di sekolah atau pengalaman pendidikan agar memperoleh tujuan dan pengalaman yang lebih luas. Penyusunan kurikulum koheren dilibatkan pengaitan bagian-bagian kurikulum, identifikasi konteks yang bermakna bagi informasi dan keterampilan, serta memberikan bantuan siswa untuk memahami pengalaman belajarnya. Penerapan KK tidak dapat lepas dari isu politik. Adanya muatan kurikulum yang berfungsi untuk memprediksi fenomena masa depan merupakan salah satu kelebihan kurikulum koheren. B. Kurikulum lintas disipliner. Menurut Palmer, penciptaan hubungan antar disiplin dapat meningkatkan pemahaman, retensi, dan penerapan, akan tetapi hal ini belum sepenuhnya dapat diterapkan pada sistem sekolah dalam organisasi atau kebiasaan yang mapan. Pengembangan kurikulum interdisiplin dengan cara yang tidak konsisten akan menambah sulitnya pemecahan sejumlah masalah. Kurikulum interdisipliner dikembangkan oleh tim guru yang memiliki pemahaman yang dalam terhadap isi dan mengetahui kebutuhan siswa terhadap saling ketergantungan pengetahuan. C. Komponen kurikulum koheren. Menurut PT, Guinness, dan Homestad, terhadap sejumlah komponen kunci KK diantaranya ialah identifikasi tujuan, penciptaan kelas yang demokratis, pengintegrasian isi, membuat hubungan menggunakan penelitian tradisional dan penilaian alternatif,
Menerapkan teori pendidikan yang tepat, personalisasi belajar, meningkatkan hubungan, menciptakan komunikasi, mengembangkan penjadwal efektif, dan menyusun organisasi dan merefleksi. Di kurikulum koheren di Indonesia, dari elaborasi terhadap komponen KK dapat dinilai bagaimana koheren kurikulum di Indonesia. Kurikulum yang berlaku secara nasional yang sebentar lagi bernama kurikulum berbasis kompetensi atau KPK dan berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP merupakan program yang berisi bahan kajian pokok dan kajian kontekstual yang wajib dikuasai peserta didik pada semua jenjang pendidikan. KBK dan KTSP ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Penelitian kurikulum koheren. Terdapat sejumlah temuan penelitian KK yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplikasikan perlunya KK dalam sistem pendidikan. Hasil penelitian Clifford mengemukakan bahwa cara terbaik untuk membawa anak kepada kekomplekan masyarakat ialah dengan memperkenalkan anak tersebut pada dunia yang berbeda, yaitu ada kultur, disiplin, dan percakapan sehari-hari yang akan memberikan efek timbal balik dengan yang lain. Juga Merleau-Ponty yang menulis bahwa kita berada pada dunia yang penuh makna, oleh karena itu kita harus memahami, membayangkan, dan memikirkan secara objektif terhadap kenyataan yang penuh makna. Bab 8. Evaluasi dan pembaruan kurikulum. Pengertian evaluasi. Definisi evaluasi mengandung 3 konteks pokok, yaitu pemberian pertimbangan, nilai, dan arti. Oleh karena itu, evaluasi diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu. Sesuatu yang disebut juga dengan istilah evaluan dalam konteks ini adalah kurikulum dengan keseluruhan dimensinya, ide, dokumen, atau rencana, tertulis, realita, dan hasil. Pengertian ini banyak dipakai oleh para ahli evaluasi seperti Glass, Eisner, Hauser, dan juga Steele, bahwa evaluasi adalah proses deskripsi dan pertimbangan. Komponen evaluasi. Menurut Bian yang dikutip Keber 1988, evaluasi memiliki komponen yang saling terkait, yakni ada komponen apa yang menyangkut tujuan dan materi evaluasi. Yang komponen usaha meliputi tindakan langkah-langkah evaluasi. Komponen hasil yang menyangkut pertimbangan berdasarkan norma atau kesimpulan yang diambil. Menurut Wallace 1989, komponen evaluasi adalah konteks, masukan, proses, dan hasil yang biasa disingkat dengan CIPP model. Evaluasi perlu direkayasa. Kajian evaluasi bersifat akademik akan menggunakan berbagai kriteria keilmuan yang biasa dianut dalam penelitian serta segala tradisinya yang berlaku. Meskipun demikian, evaluasi akan kehilangan jati dirinya apabila tidak memiliki kegunaan praktis. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa evaluasi perlu direkayasa, sehingga evaluasi yang bersifat akademik akan memiliki kegunaan praktis. Kegiatan evaluasi dan misi perubahan kurikulum. Evaluasi dan kurikulum merupakan disiplin yang berdiri sendiri. Perubahan dalam evaluasi akan memberikan warna kepada pelaksana kurikulum. Antara evaluasi dengan kurikulum bersifat organis. Kaitan evaluasi dengan kurikulum dapat dilihat dari fungsi evaluasi, yakni formatif dan sumatif. Menurut Neal, ada 4 fungsi evaluasi, yakni fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi sosial politik, dan fungsi administrasi. Kegiatan evaluasi dapat menggagalkan misi pembaruan kurikulum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kaitan evaluasi dengan kurikulum bahwa adanya evaluasi akan memberikan jawaban sejauh mana relevansi kurikulum dengan keperluan masyarakat serta sejauh mana kurikulum tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dicantumkan di dalam kurikulum itu. Jadi, jelas apabila kita perhatikan kegiatan evaluasi sangatlah penting dan bahkan akan dapat menggagalkan misi pembaruan kurikulum. Hal ini juga ditegaskan oleh Zayes 1976 bahwa evaluasi yang komprehensif, yaitu secara keseluruhan, akan mencakup aspek-aspek keberhasilan pengajaran, kecocokan antara tujuan dan konten serta terhadap tuntunan masyarakat. Dengan adanya rekayasa kurikulum atau pembaruan kurikulum, evaluasi juga harus ikut menyesuaikan diri atau direkayasa sehingga evaluasi dapat memberikan informasi yang berkesinambungan mengenai keselarasan kurikulum dengan perkembangan masyarakat.